Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menunggu bekalan beras putih tempatan BPT selesai. Yang keduanya saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, suplai karbohidrat. Di tengah dunia yang semakin gelisah oleh krisis pangan global, satu perdebatan di Asia Tenggara tiba-tiba menyita perhatian publik. Bukan karena perang atau konflik senjata, melainkan karena satu pertanyaan sederhana namun sensitif. Apa yang harus dimakan rakyat ketika beras tak lagi terjangkau? Pertanyaan inilah yang kini mengguncang Malaysia, negara dengan populasi sekitar 35 juta jiwa yang mendapati kenyataan pahit bahwa mereka hanya mampu memenuhi sekitar 65% kebutuhan beras dari produksi dalam negeri. Sisanya bergantung penuh pada impor dan stabilitas pasar global yang semakin tak menentu. Ketergantungan ini menjadi bom waktu ketika harga beras dunia bergejolak, ketika jalur distribusi terganggu oleh konflik geopolitik, perubahan iklim, atau kebijakan proteksionis negara produsen. Malaysia berada di posisi paling rentan. Beras bukan sekadar komoditas, tetapi kebutuhan dasar, simbol budaya, dan fondasi ketahanan sosial. Maka ketika stok dan harga mulai tertekan, wajar jika isu ini meledak hingga ke jantung parlemen. Di tengah tekanan itulah muncul sebuah usulan yang segera memicu kontroversi luas. Sejumlah pimpinan parlemen Malaysia secara terbuka mendorong masyarakat untuk mulai mengurangi konsumsi nasi dan beralih ke sumber karbohidrat lain, salah satunya singkong. Pernyataan ini sontak memantik reaksi keras. Bagi sebagian elit, ini adalah seruan perubahan pola makan demi ketahanan nasional. Namun bagi publik, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, usulan ini terasa seperti tamparan dingin dari ruang kekuasaan. Pernyataan tersebut seolah menyederhanakan masalah yang jauh lebih kompleks. Krisis beras bukan sekadar soal kebiasaan makan, melainkan tentang kegagalan sistem produksi, distribusi, dan perlindungan pangan nasional. Ketika negara tak mampu menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, rakyat justru diminta menyesuaikan diri, bahkan berkorban. Disinilah perdebatan berubah panas. Banyak anggota parlemen mempertanyakan, apakah solusi negara memang sebatas menyarankan rakyat untuk mengganti menu makan? Dalam sidang-sidang yang berlangsung tegang, bergilir kritik demi kritik mengalir. Beberapa anggota dewan menilai bahwa saran makan singkong hanyalah pengalihan isu dari masalah utama, yakni ketergantungan impor yang terlalu tinggi dan lemahnya kebijakan pertanian nasional. Ada pula yang menilai gaya penyampaian pimpinan dewan terlalu santai untuk isu yang begitu serius, bahkan dianggap tidak sensitif terhadap realitas hidup urban miskin. Sebagian pembela kebijakan ini mencoba mengajukan argumen tandingan. Mereka menyebut singkong sebagai pangan lokal yang bernilai gizi tinggi, mudah ditanam, dan lebih murah. Beberapa wakil dari wilayah seperti Sarawak menyatakan bahwa masyarakat di daerah mereka telah lama hidup berdampingan dengan singkong sebagai makanan pokok. Di desa-desa pedalaman, singkong tumbuh subur, biaya produksinya rendah dan harganya terjangkau. Namun argumen ini segera berhadapan dengan realitas lain yang tak kalah penting. Malaysia bukan hanya desa. Malaysia adalah kota-kota besar seperti Kuala Lumpur, Selangor, dan kawasan urban lain yang padat, mahal, dan minim lahan. Bagi masyarakat kota, singkong bukanlah tanaman yang bisa ditanam di halaman rumah. Mereka hidup di apartemen sempit, bergantung pada pasar dan toko swalayan. Ironisnya, di kota-kota besar inilah harga singkong justru bisa lebih mahal daripada beras, karena harus dikirim dari desa dengan biaya logistik yang tinggi. Disinilah ketimpangan desa dan kota menjadi nyata. Apa yang murah dan mudah di kampung bisa berubah menjadi mahal dan langka di perkotaan. Rebung yang bisa dipetik gratis di desa bisa dijual mahal di pasar kota. Singkong yang dianggap solusi sederhana oleh elit justru menjadi beban tambahan bagi warga miskin kota. Maka ketika saran makan singkong dilontarkan dari ruang parlemen, banyak yang merasa bahwa negara tidak benar-benar memahami realitas hidup rakyatnya sendiri. Rakyat boleh makan ubi untuk ganti nasi? Oh, bila beras tak ada disuruh kita makan ubi. Sedangkan diorang makan besar tiap-tiap hari. Reaksi publik pun meluas ke media sosial.
Warganet mempertanyakan empati para pengambil kebijakan. Banyak yang menilai bahwa saran tersebut tidak hanya dangkal, tetapi juga menyentuh harga diri masyarakat miskin. Terlebih ketika data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Malaysia justru paling tinggi berada di wilayah perkotaan, bukan pedesaan. Mereka yang hidup di kota menghadapi biaya hidup tinggi, upah stagnan, dan harga kebutuhan pokok yang terus naik. Dalam kondisi seperti itu, diminta mengganti nasi dengan singkong terasa seperti menyalahkan korban. Di saat Malaysia bergulat dengan perdebatan ini, situasi yang sangat berbeda justru terlihat di seberang Selat Malaka. Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, menunjukkan performa yang berlawanan. Negara ini mampu memenuhi lebih dari 90% kebutuhan beras dari produksi dalam negeri. Bahkan, pemerintah memproyeksikan adanya surplus beras dalam tahun berjalan. Sebuah pencapaian yang signifikan, terutama di tengah krisis pangan global. Keberhasilan ini bukan datang dalam semalam. Indonesia tidak hanya bergantung pada satu komoditas. Pemerintah mendorong diversifikasi pangan secara nasional, mengembangkan berbagai sumber karbohidrat lokal sebagai alternatif, tanpa memaksakan perubahan pola makan secara tiba-tiba. Setidaknya ada 7 jenis pangan lokal yang dikembangkan sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Pendekatannya sistematis, bertahap, dan disertai investasi jangka panjang. Mulai dari pengembangan varietas unggul, perbaikan sistem irigasi, hingga penyuluhan langsung kepada petani, strategi ini dijalankan secara konsisten. Negara hadir bukan sekedar memberi imbauan, tetapi membangun fondasi. Ketika dunia mulai mengalami kekurangan pasokan, Indonesia justru berada pada posisi cukup kuat untuk membuka keran ekspor. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal geopolitik. Beberapa negara tetangga, termasuk Malaysia, mulai membuka komunikasi dengan Indonesia untuk menjejaki kemungkinan impor beras dan bahan pangan lainnya. Ini menandai pergeseran besar dalam peta ketahanan pangan Asia Tenggara. Indonesia yang dahulu dikenal sebagai pengimpor, kini menjelma menjadi penyedia pangan regional. Posisi tawarnya meningkat, pengaruhnya menguat, dan perannya dalam stabilitas kawasan semakin penting. Kontras ini menjadi cermin yang tajam. Ketika satu negara sibuk berdebat soal mengganti nasi dengan singkong, negara lain fokus memastikan pasokan pangan cukup, terjangkau, dan berkelanjutan. Perbedaan ini bukan soal kemampuan alam semata, melainkan soal pilihan kebijakan. Ketahanan pangan bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari keberanian mengambil keputusan strategis dan konsistensi dalam pelaksanaan. Wacana substitusi nasi dengan singkong sebenarnya bukan ide yang sepenuhnya keliru secara teori. Diversifikasi pangan memang penting, namun tanpa kesiapan distribusi, tanpa keadilan akses, dan tanpa perlindungan bagi kelompok rentan, wacana tersebut justru bisa memperdalam ketimpangan. Pangan bukan sekedar urusan gizi, tetapi menyangkut martabat, stabilitas sosial, dan kepercayaan rakyat kepada negara. Apa yang terjadi di Malaysia hari ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi banyak negara. Krisis pangan tidak bisa dihadapi dengan solusi instan atau pernyataan simbolik. Ia membutuhkan perencanaan jangka panjang, investasi berkelanjutan, dan keberpihakan nyata kepada rakyat. Negara tidak bisa sekedar meminta masyarakat menyesuaikan diri, sementara akar masalah dibiarkan. Indonesia telah membuktikan bahwa kemandirian pangan bukanlah utopia. Ia bisa dicapai dengan strategi yang tepat dan komitmen politik yang kuat. Di dunia yang semakin tidak pasti, ketahanan pangan kini bukan lagi isu domestik semata, melainkan penentu posisi sebuah negara di panggung global. Siapa yang mampu memberi makan rakyatnya, dialah yang memiliki kedaulatan sejati. Perdebatan tentang singkong dan beras pada akhirnya bukan hanya soal menu makan, tetapi tentang arah kebijakan, tanggung jawab negara, dan masa depan bangsa. Asia Tenggara kini berada di persimpangan penting. Krisis ini bisa menjadi titik balik menuju sistem pangan yang lebih adil dan mandiri, atau justru memperlihatkan siapa yang siap dan siapa yang tertinggal. Dan dari semua itu, satu pesan menjadi jelas. Dalam dunia yang lapar, pangan adalah kekuatan.